Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Imade Suwardana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Malang, yang saya banggakan teman-teman S2 PAUD Offering 9 Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas waktunya menyambung apa yang disampaikan oleh rekan saya Mbak Dwi Aminatul Saada. Kali ini di bahasan yang keempat, yaitu kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Itu terbagi menjadi dua, profil mutu satuan pendidikan dan peta mutu pendidikan. Untuk profil satuan mutu pendidikan merupakan gambaran tingkat capaian prestasi sekolah dalam upaya pemenuhan atau pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Menurut Bastari 2012, tujuan dari profil sekolah ini yaitu sekolah perlu mengetahui dan memiliki data-data tentang capaian 8 standar nasional pendidikan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan, sebagai bahan masukan dan dasar bagi stakeholder guna memberikan bantuan atau subsidi untuk program peningkatan mutu pendidikan. Nah, sekolah juga perlu melaporkan kepada stakeholder termasuk masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi. Untuk menyusun profil sekolah ini sebagai suatu informasi diperlukan adanya data-data, dan data tersebut mencerminkan progres dari waktu ke waktu sehingga dapat terlihat upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Yang kedua yaitu peta mutu pendidikan. Peta mutu pendidikan merupakan gambaran tingkat capaian prestasi pendidikan dari semua sekolah sekabupaten atau kota dalam upaya pemenuhan capaian 8 standar pendidikan nasional. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu memiliki dan memahami peta mutu berupa data akurat tentang capaian rata-rata 8 standar nasional pendidikan dari semua sekolah untuk setiap jenjang pendidikannya. Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan bagi semua sekolah. Nah, peta mutu ini perlu dilaporkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara akurat kepada semua stakeholder termasuk masyarakat. Menurut Bastari 2012, manfaat peta mutu pendidikan bagi pemerintah daerah adalah untuk mengetahui tingkat capaian 8 standar pendidikan nasional dari waktu ke waktu, memiliki data yang akurat tentang keberhasilan dan kekurangan yang penting untuk dasar penyusunan program tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan di daerah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Melaporkan kepada berbagai pihak terkait tentang kinerja dan prestasi semua sekolah untuk setiap jenjang dari waktu ke waktu dan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi. Selanjutnya, siapakah penanggung jawab dari satuan pendidikan penjaminan mutu ini? Menurut Bastari 2012, pemenuhan ini menjadi tanggung jawab bersama oleh berbagai pihak, yaitu penyelenggara satuan atau program pendidikan baik formal maupun non-formal, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah provinsi. Satuan pendidikan adalah selaku pelaku utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan karena sekolah atau madrasah baik formal maupun non-formal berada di garis terdepan dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan penjaminan mutu pendidikan terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu tingginya kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk profil dan peta mutu pendidikan dapat dilakukan melalui profil mutu satuan pendidikan, peta mutu pendidikan, dan untuk penanggung jawab dalam SPMP ini meliputi Menteri, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu regulasi dan arah kebijakan PAUD.
Menurut Dirjen PAUD 2017, arah kebijakan dan strategi pembangunan PAUD dirumuskan berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini bermutu, berkesetaraan gender, dan berkeadilan dalam rangka mendukung keberhasilan wajib belajar 12 tahun. Nah, arah kebijakan Direktorat PAUD ini diantaranya yaitu yang pertama, arah kebijakan untuk strategi untuk mendukung Nawacita 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu arah kebijakan dan strategi untuk mendukung Nawacita 5, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu arah kebijakan dan strategi untuk mendukung Nawacita 2, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, pembangunan efektivitas reformasi, birokrasi, dan tata kelola. Nah, menurut Dirjen PAUD 2017 ini diperlukan aturan atau ketentuan dengan mempersiapkan antara lain, di slide kita lihat bersama ada poin 1-6, dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya regulasi dan kebijakan PAUD dapat dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu perluasan pemerataan akses pendidikan anak usia dini yang bermutu, berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan, pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten, dan kota, serta berkeadilan dalam rangka mendukung keberhasilan wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya yaitu kebijakan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan anak usia dini, aspek perkembangan pendidikan anak usia dini, dan tujuan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 butir ke-14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah segala upaya pembinaan yang ditujukan kepada sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Sedangkan menurut Bredecamp dalam Huliah 2016 mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini ialah suatu pendidikan yang mencakup berbagai program yang melayani anak mulai lahir sampai dengan usia 8 tahun yang dirancang untuk meningkatkan perkembangan bahasa, intelektual, sosial, emosional, dan fisik anak. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan yang ditujukan kepada anak mulai lahir sampai dengan usia 6 atau 8 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, dan dirancang untuk meningkatkan perkembangan bahasa, intelektual, sosial, emosional, dan fisik anak, serta agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, sedangkan aspek perkembangan di sini bisa kita lihat ada 6 aspek perkembangan. Menurut Faizuddin 2018, dalam pendidikan anak usia dini terdapat 6 aspek perkembangan yang harus dikembangkan oleh guru PAUD. Nah, sekarang menurut Rohma 2012 dan Khairi 2018, terdapat 6 aspek perkembangan yang dikembangkan pada pendidikan anak usia dini, diantaranya yaitu kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik, dan motorik, serta seni. Sedangkan menurut Khaironi 2018, pada pendidikan anak usia dini ada 6 aspek perkembangan yang dikembangkan, yaitu perkembangan nilai moral dan agama, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, serta perkembangan kreativitas. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aspek perkembangan yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini meliputi 6 aspek, yaitu agama, nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Nah, sekarang yaitu tujuan pendidikan anak usia dini.
Menurut Rohma 2012, tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan potensi anak usia dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anwar dan Arsyad 2009 menyatakan bahwa setidaknya pendidikan anak usia dini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan penyerta. Tujuan utamanya dilaksanakan PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pencapaiannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya. Sedangkan tujuan penyertanya yaitu Naturinggul PAUD ialah membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk memberikan pengasuhan dan bimbingan agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan menjadi anak yang berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kebijakan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan anak usia dini, aspek perkembangan pendidikan anak usia dini, dan tujuan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 butir ke-14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah segala upaya pembinaan yang ditujukan kepada sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Sedangkan menurut Bredecam dalam Huliah 2016 mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini ialah suatu pendidikan yang mencakup berbagai program yang melayani anak mulai lahir sampai dengan usia 8 tahun yang dirancang untuk meningkatkan perkembangan bahasa, intelektual, sosial, emosional, dan fisik anak. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan yang ditujukan kepada anak mulai lahir sampai dengan usia 6 atau 8 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani dan dirancang untuk meningkatkan perkembangan bahasa, intelektual, sosial, emosional, dan fisik anak, serta agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, sedangkan aspek perkembangan di sini bisa kita lihat ada 6 aspek perkembangan. Menurut Faizuddin 2018, dalam pendidikan anak usia dini terdapat 6 aspek perkembangan yang harus dikembangkan oleh guru PAUD. Nah, sekarang menurut Rohma 2012 dan Hairi 2018 terdapat 6 aspek perkembangan yang dikembangkan pada pendidikan anak usia dini, diantaranya yaitu kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik, dan motorik serta seni. Sedangkan menurut Haironi 2018 pada pendidikan anak usia dini ada 6 aspek perkembangan yang dikembangkan, yaitu perkembangan nilai moral dan agama, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, serta perkembangan kreativitas. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aspek perkembangan yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini meliputi 6 aspek, yaitu agama, nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Nah, sekarang yaitu tujuan pendidikan anak usia dini. Menurut Rohma 2012, tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan potensi anak usia dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anwar dan Arsyad 2009 menyatakan bahwa setidaknya pendidikan anak usia dini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan penyerta. Tujuan utamanya dilaksanakan PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pencapaiannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan
di masa dewasanya. Sedangkan tujuan penyertanya yaitu Naturing Goal PAUD ialah membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk memberikan pengasuhan dan bimbingan agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan menjadi anak yang berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dapat kita lihat bersama ada beberapa contoh masalah terkait regulasi dan kebijakan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Tapi ada beberapa pendapat. Menurut Samsudin 2013, dampak kebijakan program PAUD berdasarkan sumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, mengurangi angka mengulang kelas, mengurangi angka putus sekolah, mempercepat pencapaian wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak balita, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dan menurut Dwitya 2014, kebijakan PAUD belum dapat terrealisasi dengan optimal. Salah satu kendalanya yaitu belum sepenuhnya masyarakat memahami akan pentingnya pendidikan anak usia dini dan pengaruhnya pada kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kebanyakan dari masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak usia dini, beranggapan bahwa cukup diberi pengasuhan dari orang tuanya saja dan anak mulai disekolahkan dari usia 6 tahun saja dan langsung masuk di jenjang pendidikan formal. Selain itu, KIAM 2014 menyampaikan bahwasanya regulasi dan kebijakan pada pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan baik, seperti kurangnya partisipasi pemerintah atau kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, baik berupa kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, kurangnya pembinaan dan perhatian terhadap sarana dan prasarana, pengelolaan yang kurang bagus, serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah masalah pembiayaan. Nah, apabila ini terus-menerus dibiarkan, nanti akan berdampak pada lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu akan terbengkalai, bahkan terancam lembaga tersebut menjadi tutup. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita tentang regulasi dan kebijakan PAUD, baik dari segi kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD maupun dari kepedulian pemerintah terhadap PAUD. Nah, utamanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di daerah atau di pedesaan yang terpencil atau di wilayah daerah 3T. Nah, terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini belum ada standar pendidikan atau pembelajaran jarak jauh yang menjadi acuan bagi kita yang ada di pendidikan anak usia dini. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.